Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Pada malam hari ini izin mempresentasikan hasil proposal kami yang berjudul Efektivitas Layanan Konseling Online dalam Menangani Permasalahan Emosional Siswa. Untuk sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Indriani dengan nomor NPM 2022015015554. Lalu ada Syafira Nur Aziza dengan nomor NPM 20220150153. Lalu ada Sabrina Trisari dengan nomor NPM 202301570015. Selanjutnya ada Raden Agung dengan nomor NPM 202201501454. Lalu ada Yulia Lestari dengan nomor NPM 202101500216. Selanjutnya ada saya sendiri, Alda Arya Sandi dengan nomor NPM 202101500815. Untuk kami dari program studi bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial Universitas Indraprasta PGRI tahun ajaran 2025. Baik, dimulai dari lembar persetujuan ujian skripsi. Pada lembar persetujuan ujian skripsi ini, di sini kita berisikan nama dan diiringi dengan NPM anggota kelompok, lalu ada fakultas dan juga program studi, serta judul skripsi, yaitu efektivitas layanan konseling online dalam menangani permasalahan emosional siswa. Baik, untuk slide selanjutnya. Untuk slide selanjutnya ini itu berisikan dengan lembar pengesahan. Untuk isi dari lembar pengesahan ini juga berisikan nama dari anggota kelompok, diiringi dengan NPM, fakultas, program studi, dan juga judul skripsi. Lalu dengan adanya tabel untuk tanda tangan dari penguji 1, penguji 2, dan juga penguji 3. Lalu untuk selanjutnya, di sini berisikan lembar pernyataan. Untuk lembar pernyataan itu berisikan nama, NPM, dan program studi. Lalu dilanjutkan dengan isi dari pernyataan yang menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul Efektivitas Layanan Konseling Online dalam menangani permasalahan emosional serta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat. Lalu untuk selanjutnya, untuk slide selanjutnya itu ada abstrak. Di sini untuk isi dari abstrak itu tersendiri adalah untuk tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektivitas layanan konseling online dalam menangani masalah emosional siswa. Meningkatnya masalah emosional yang dialami siswa, terutama pasca pandemi, serta adalah penelitian. Ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan eksperimen semu. Desain identifikasi mengalami masalah emosional. Kuesioner skala emosi yang telah divalidasi sebelumnya digunakan sebagai alat uji statistik Pareto. Untuk isi moto itu tersendiri yaitu setiap kesulitan adalah kesempatan untuk tumbuh dan setiap emosi adalah panggilan untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Selanjutnya setelah dibawa moto itu berisikan kata pengantar, lalu ada daftar isi, dan dilanjutkan oleh bab 1. Untuk bab 1 saya persilakan kepada anggota kelompok kami untuk melanjutkan untuk mempresentasikan bab 1 kepada saudara Raden. Saya persilakan untuk membacakan bagian bab 1. Kak Syafira, maaf Kak, tertutup slide-nya sama Cam. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Aduh, ketutup. Sorry, sorry. Masih ketutupan nih, ntar ya.
Udah muncul belum? Coba, oke. Pendahuluan. Latar belakang. Pendidikan merupakan proses penting dalam kehidupan setiap individu yang tidak hanya menekankan pada aspek akademik, tetapi juga mencakup pembentukan karakter, sosial, dan emosional. Dalam proses belajar, berbagai pihak terlibat seperti pendidik, peserta didik, serta lingkungan belajar yang mendukung. Keberhasilan proses pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan kognitif, tetapi juga oleh kondisi emosional individu yang terlibat di dalamnya. Permasalahan emosional seperti stres, kecemasan, ketidakstabilan suasana hati, serta tekanan psikologis lainnya dapat mengganggu konsentrasi, semangat belajar, hingga menurunkan produktivitas dan kualitas hidup seseorang. Permasalahan emosional dapat dialami oleh siapa saja, baik anak-anak, remaja, maupun orang dewasa, dalam berbagai konteks kehidupan seperti pendidikan, pekerjaan, maupun relasi sosial. Ketika individu mengalami gangguan emosional, mereka memerlukan dukungan dan bantuan yang tepat agar dapat mengelola perasaannya secara sehat dan menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Salah satu bentuk bantuan profesional yang umum digunakan adalah layanan konseling. Layanan konseling merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan secara profesional untuk membantu individu dalam memahami diri, mengatasi masalah, dan mengembangkan potensi secara optimal. Dalam konteks ini, konselor memiliki peran penting dalam mendampingi individu yang mengalami kesulitan, termasuk dalam hal pengelolaan emosi. Namun, akses terhadap layanan konseling secara langsung atau tatap muka seringkali memiliki hambatan seperti keterbatasan waktu, jarak, biaya, atau bahkan perasaan tidak nyaman dari klien untuk bertemu dengan konselor. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, muncullah alternatif bentuk layanan konseling yang lebih fleksibel dan mudah diakses, yaitu layanan konseling online. Konseling online adalah proses konseling yang dilalui melalui media digital, seperti teks, email, video call, atau platform konseling berbasis aplikasi. Layanan ini memungkinkan individu untuk mendapatkan bantuan psikologis tanpa harus hadir secara fisik di tempat praktik konseling, sehingga memberikan kenyamanan dan efisiensi waktu. Konseling online dinilai mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern yang semakin bergantung pada teknologi dan membutuhkan layanan yang cepat, fleksibel, serta private. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konseling online memiliki potensi untuk membantu individu dalam mengelola stres, kecemasan, dan berbagai masalah emosional lainnya. Namun efektivitas layanan ini masih menjadi topik yang perlu dikaji lebih dalam, terutama karena interaksi digital memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan interaksi langsung. Misalnya dalam kedekatan emosional, komunikasi nonverbal, serta persepsi empati. Di tengah meningkatnya kebutuhan akan layanan kesehatan mental dan konseling yang mudah dijangkau, penting untuk mengetahui sejauh mana layanan konseling online efektif dalam menangani permasalahan emosional yang dialami individu. Efektivitas tersebut mencakup sejauh mana konseling online mampu membantu klien dalam mengekspresikan diri, memahami masalahnya, menemukan solusi, serta mengalami perubahan positif dalam kondisi emosionalnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mengenai efektivitas layanan konseling online dalam menangani permasalahan emosional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai manfaat, tantangan, serta potensi pengembangan layanan konseling berbasis teknologi di masa kini dan mendatang. Oleh karena itu, peneliti memilih judul Efektivitas Layanan Konseling Online dalam Menangani Permasalahan Emosional. Bentar ya. Lalu, bentar ya. Ditunggu sebentar ya, jaringan saya lagi kurang bagus. Lalu di sini ada B, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, banyak individu mengalami masalah emosional, namun enggan atau sulit mengakses layanan konseling tatap muka. Yang kedua, layanan konseling konvensional belum menjangkau semua kebutuhan karena keterbatasan waktu, jarak, dan kenyamanan. Yang ketiga, konseling online mulai digunakan sebagai alternatif, namun efektivitasnya belum banyak diteliti. Yang keempat, dampak konseling online terhadap perubahan kondisi emosional belum diketahui secara jelas. Yang kelima, diperlukan evaluasi kelebihan dan keterbatasan layanan konseling online sebagai solusi di era digital. Lalu yang C, ada batasan masalah. Untuk memperoleh hasil penelitian yang akurat, maka penulis membatasi lingkup permasalahan dalam penelitian ini pada efektivitas layanan konseling online dalam menangani permasalahan emosional remaja usia SMP hingga SMA seperti stres, kecemasan, dan kurang percaya diri. Layanan yang dimaksud adalah konseling daring melalui media digital, tanpa membahas aspek teknis platform atau membandingkannya dengan konsep tatap muka. Lalu yang D, ada rumusan masalah.
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas layanan konseling online dalam menangani permasalahan emosional pada individu, serta sejauh mana layanan ini dapat memberikan perubahan positif terhadap kondisi emosional, apa saja kelebihan dan kekurangannya, dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan proses konseling secara daring. Lalu yang ada tujuan penelitian. A. Tujuan umum. Mengetahui dan menganalisis efektivitas layanan konseling online dalam menangani permasalahan emosional yang dialami oleh siswa di lingkungan pendidikan. Yang B. Tujuan khusus. Mengidentifikasi bentuk dan jenis permasalahan emosional yang paling sering dialami oleh siswa, seperti kecemasan, stres, depresi ringan, atau gangguan suasana hati sebelum mengikuti layanan konseling online. Yang kedua ada menganalisis perubahan kondisi emosional serta emosional siswa setelah mengikuti layanan konseling online, baik dari segi perasaan, pikiran, maupun perilaku sehari-hari. Yang ketiga ada evaluasi proses pelaksanaan layanan konseling online. Menurut media yang digunakan, seperti chat, video call, atau platform tertentu, durasi, frekuensi, dan pendekatan konseling yang diterapkan oleh konselor. Coba ke atas saja. Yang keempat ada mengetahui persepsi dan keputusan siswa terhadap layanan konseling online, seperti kemudahan akses, kenyamanan dalam berkomunikasi, dan manfaat yang dirasakan. Yang kelima, membandingkan efektivitas layanan konseling online dengan layanan konseling tatap muka, bila memungkinkan dalam konteks penanganan permasalahan emosional siswa. Yang keenam, menyusun rekomendasi strategis bagi pihak sekolah, guru BK, dan konselor dalam mengembangkan atau meningkatkan layanan konseling online agar lebih efektif dalam mendukung kesehatan mental siswa. Lalu yang C, kegunaan penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut. Yang pertama, kegunaan teoritis, memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu, pengetahuan khususnya dalam bidang bimbingan dan konseling, psikologi pendidikan, serta layanan konseling berbasis digital. Yang B, menjadi referensi akademik bagi peneliti lain yang ingin mengkaji topik serupa, khususnya mengenai efektivitas layanan konseling online dalam konteks pendidikan. Yang C, menambah wawasan tentang model dan pendekatan konseling online yang efektif dalam menangani permasalahan emosional siswa sebagai alternatif dari konseling konvensional. Tunggu sebentar ya. Lalu yang kedua, kegunaan praktis. Oke, sebentar ya. Selanjutnya oleh Kafira. Selanjutnya ada kegunaan praktis. Yang pertama ada A. Bagi sekolah dan tenaga pendidik, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk mengevaluasi dan mengembangkan layanan konseling online agar lebih tepat, guna, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang B. Bagi guru bimbingan dan konseling atau konselor sekolah, penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang strategi, metode, dan pendidikan konseling online yang efektif dalam membantu siswa mengatasi masalah emosional. Yang C. Bagi siswa penelitian, ini dapat memberikan pemahaman akan pentingnya menjaga kesehatan emosional serta mendorong mereka untuk lebih terbuka dan aktif memanfaatkan layanan konseling, termasuk dalam bentuk daring. Yang D. Bagi pembuat kebijakan di bidang pendidikan, hasil penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung integrasi layanan konseling digital di sekolah, terutama era transformasi digital dan pasca pandemi. Yang E. Bagi pengembang platform konseling online, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk meningkatkan fitur dan layanan yang lebih ramah pengguna, aman dan efektif untuk siswa usia sekolah. Selanjutnya ada bab 2. A. Landasan teori.
Permasalahan emosional siswa. Pengertian emosi. Emosi merupakan reaksi psikologis dan fisiologis terhadap stimulus dari luar maupun dalam diri, dan permasalahan emosional mencakup kecemasan, stres, depresi ringan, dan gangguan penyesuaian yang dapat mengaruhi proses belajar siswa. Emosi berasal dari bahasa Latin, yaitu emovere, yang berarti bergerak atau menjauh. Arti kata ini menyiratkan bahwa kecenderungan bertindak merupakan hal mutlak dalam emosi, dan Daniel Goleman 2002 mengatakan bahwa emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Emosi merupakan reaksi terhadap rangsangan dari luar dan dalam diri individu. Sebagai contoh, emosi gembira mendorong perubahan suasana hati seseorang, sehingga secara fisiologi terlihat tertawa. Emosi sedih mendorong seseorang merumuskan emosi sebagai suatu keadaan yang terangsang dari organisme, mencakup perubahan-perubahan yang disadari yang mendalam sifatnya dan perubahan perilaku. Miramis 2009 dalam bukunya Ilmu Kedokteran Jiwa mendefinisikan emosi sebagai suatu keadaan yang kompleks, yang berlangsung tidak lama, yang mempunyai komponen pada badan dan pada jiwa individu tersebut. Emosi menurut Rahmat 2001 menunjukkan perubahan organisme yang disertai oleh gejala-gejala kesadaran, keperilakuan, dan proses fisiologis. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian penelitian relevan. Dalam penelitian ini, penelitian mengacu pada penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan saat ini. Berikut ini beberapa hasil penelitian yang relevan yang dijadikan bahan telaah bagi peneliti. Yang pertama, pada penelitian yang dilakukan oleh Nur Sanjunita Rahmadewi, Liza Adiani pada tahun 2019 dengan judul efektivitas konseling online selama pandemi COVID-19 pada mahasiswa. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa konseling online yang dilakukan di masa pandemi COVID-19 berjalan dengan efektif. Kegiatan konseling online dimulai dengan beberapa tahapan, yaitu mulai dari sosialisasi secara online, pendaftaran klien melalui operator yang ditunjuk, lalu operator yang akan memfasilitasi klien untuk mengikuti sesi konseling, dan sebelum sesi konseling dilakukan, operator menentukan kesepakatan waktu konseling dan konselor yang akan dirujuk. Yang kedua, pada penelitian yang dilakukan oleh Rustiati pada tahun 2022 dengan judul efektivitas bimbingan konseling Islam melalui WhatsApp untuk meningkatkan self-management siswa SMA 1 Doro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan konseling Islam melalui WhatsApp efektif untuk meningkatkan self-management siswa. Masalah dalam penelitian ini adalah permasalahan yang terjadi sekarang ialah dihadapkannya layanan bimbingan dan konseling ke dalam verifikasi pada kebutuhan bimbingan dan konseling semakin luas. Target klien layanan semakin banyak dan bervariasi. Selanjutnya, yang ketiga, pada penelitian yang dilakukan oleh Adriani N pada tahun 2022 dengan judul efektivitas layanan konseling online terhadap kecemasan siswa pada masa pandemi COVID-19 dengan tujuan menguji efektivitas konseling online dalam menurunkan kecemasan siswa menggunakan metode kuantitatif dengan pre-test dan post-test. Hasil penelitian ini terdapat penurunan signifikan tingkat kecemasan setelah konseling online dilakukan, yang artinya konseling online terbukti efektif menangani masalah emosional siswa. Yang keempat, pada penelitian dilakukan oleh Wulandari T pada tahun 2021 dengan judul Pengaruh Layanan Konseling Daring terhadap Regulasi Emosi Siswa Sekolah Menengah menggunakan metode eksperimen dengan desain kontrol dan eksperimen menggunakan instrumen skala regulasi emosi. Hasil penelitian ini, kelompok eksperimen mengalami peningkatan kemampuan regulasi emosi dengan relevansi yang menunjukkan konseling online dapat meningkatkan kemampuan mengelola emosi. Yang kelima, pada penelitian yang dilakukan oleh Prasetya R. Yuliani D.
pada tahun 2022 dengan judul Pelaksanakan Konseling Daring di Masa Pembelajaran Jarak Jauh Studi Kasus di SMP Negeri. Jenis penelitian menggunakan kualitatif, studi kasus, berfokus pada kendala dan strategi guru BK dalam pelaksanaan konseling online. Dengan temuan kendala utama adalah teknis dan keterbukaan siswa. Tapi konseling tetap berjalan efektif bila konselor adaptif. Yang keenam, ada pada penelitian yang dilakukan oleh Maulana H. pada tahun 2021 dengan judul Efektivitas Media WhatsApp sebagai sarana konseling daring pada siswa SMA menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Responden 60 siswa dan 3 guru BK. Hasil penelitian WhatsApp efektif digunakan karena familiar, tetapi memiliki keterbatasan ekspresi emosi. Yang ketujuh, pada penelitian yang dilakukan oleh Dewi S.M. pada tahun 2023 dengan judul Pelayanan Konseling Online dalam mengatasi depresi ringan dan remaja sekolah menengah atas menggunakan metode eksperimen semu atau akuasi eksperimental. Hasil penelitian konseling online berperan dalam penurunan skor depresi ringan secara signifikan dengan menggunakan instrumen skala depresi DBDI atau DBDI 2. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya untuk yang C, di sini ada kerangka berpikir. Pada penelitian akan dilakukan, ditetapkan penelitian layanan konseling online yang menjadi fokus penelitian. Menangani permasalahan emosional siswa melalui layanan konseling online dapat membantu siswa dalam berkonsultasi melalui daring jika siswa tersebut malu atau takut menghadap langsung ke guru BK atau konselornya. Karena penggunaan layanan konseling online merupakan salah satu cara untuk siswa mau berkonsultasi. Selanjutnya yang D, hipotesis penelitiannya. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan landasan teori dan kerangka pikir di atas, maka dapat dihasilkan dugaan bahwa adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu H-nya ada pengaruh efektif layanan konseling online dalam menangani permasalahan emosional siswa. H-nya tidak ada pengaruh efektif layanan konseling online dalam menangani permasalahan emosional siswa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Yulia. Dipersilakan. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Yang pertama ada tempat dan waktu penelitian. Nah, penelitian ini dilaksanakan di SMPNX Jakarta yang berkaitan dengan siswa yang mengalami masalah emosional namun enggan atau sulit mengakses layanan konseling tatap muka. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2025. Penelitian ini kemudian ada desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang berusaha menjawab pertanyaan penelitian berbasis analisis angka dan statistik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah layanan konseling berbasis online dapat memberikan perubahan signifikan terhadap emosional siswa, terutama dalam hal kecemasan, stres, dan rasa percaya diri mereka. Pendekatan kuantitatif dengan desain eksperimen merupakan suatu penelitian ilmiah yang mana peneliti memanipulasi dan mengontrol satu atau lebih variabel bebas dan melakukan pengamatan terhadap variabel-variabel terkait untuk menemukan variasi-variasi yang timbul bersamaan dengan manipulasi terhadap variabel bebas tersebut. Itu menurut Setiatno pada tahun 2015. Kemudian dalam penelitian ini pendekatan kuantitatif dan desain eksperimen dipilih karena tujuan utama penelitian adalah untuk mengukur efektivitas konseling online dalam menangani permasalahan emosional siswa
yang dapat diukur dengan angka atau data yang dapat dianalisis secara statistik. Kemudian ada populasi dan sampel. Populasi ada keseluruhan subjek penelitian, itu menurut Ari Kunto pada tahun 2006. Kemudian sampel ada bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Nah, populasi dalam penelitian ini adalah 70 peserta didik kelas 8. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan total sampling yang dengan jumlah sampel 35 peserta didik dari kelompok eksperimen dan 35 peserta didik kelompok kontrol. Teknik pengumpulan data menurut Sugiono, angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Dengan menggunakan kuesioner, peneliti dapat mengumpulkan data dari sejumlah besar responden secara efisien, terutama jika responden tersebar di lokasi yang berbeda. Data yang terkumpul dari kuesioner kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan dan pemahaman mengenai topik penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian yaitu dengan membagikan angket kepada seluruh peserta didik kelas 8 SMPX Jakarta. Peserta didik diminta untuk membaca dan memahami item-item angket serta mengisi angket sesuai dengan apa yang dialami oleh peserta didik. Angket ini diberikan secara langsung kepada responden yang sudah ditetapkan sebagai sampel. Oke, segitu saja. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam studi berjudul Efektivitas Layanan Konseling Online dalam Menangani Permasalahan Emosional Siswa. Nah, instrumen ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu skala permasalahan emosional dan angket kepuasan terhadap layanan konseling online. Skala permasalahan emosional, di sini petunjuknya adalah kuesioner membaca setiap pertanyaan di bawah ini, kemudian memberikan tanda checklist pada kolom jawaban yang sesuai dengan kondisi yang dialami selama 2 minggu terakhir. Di sini ada SS itu untuk sangat setuju, S setuju, N netral, dan TS itu untuk tidak setuju. Ini ada contoh pernyataannya. Saya merasa cemas meskipun tidak ada alasan yang jelas, atau saya merasa sedih dan kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya saya sukai. Kemudian saya merasa kelelahan tanpa sebab yang jelas, dan beberapa item pernyataan yang lainnya. Kemudian yang kedua ada angket kepuasan terhadap layanan konseling online. Di sini petunjuknya, isilah pernyataan berikut sesuai dengan pengalaman yang Anda alami setelah mengikuti konseling online. Jadi ini adalah feedback setelah klien melakukan konseling online. Di sini ada beberapa pernyataan dengan skala yang sama, yaitu skala SS untuk sangat setuju, S setuju, N netral, dan TS tidak setuju. Pernyataannya di sini ada yang pertama, saya merasa terbantu setelah mengikuti konseling online. Kedua, konselor menyampaikan dengan jelas dan mudah dipahami, dan beberapa pernyataan yang lainnya. Kemudian di sini ada scoring dan interpretasinya. Untuk scoringnya, dari skor angket permasalahan emosional, untuk skala normal dia nilainya 0 sampai 14, ringan 15 sampai 20, sedang 21 sampai 27, untuk berat 28 sampai 34, dan sangat berat itu ada di atas 35. Kemudian untuk interpretasi skor kepuasan, di sini skalanya 4,21 sampai 500 sangat puas, 3,41 sampai 4,20 itu adalah puas, 2,61 sampai 3,40 itu cukup puas, 1,81 sampai 2,60 itu adalah kurang puas, dan 1,00 sampai 1,80 adalah sangat tidak puas. Kemudian ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang kami gunakan dalam penelitian ini itu ada dua bagian.
yaitu analisis deskriptif dan analisis inferensial. Kemudian untuk analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi awal dan akhir siswa berdasarkan hasil skala DASS dan angket kepuasan. Data yang diperoleh ini akan digunakan untuk mengetahui yang pertama tingkat permasalahan emosional siswa sebelum dan sesudah mengikuti layanan konseling online. Yang kedua, frekuensi jenis masalah emosional yang paling dominan. Yang ketiga, tingkat kepuasan siswa terhadap layanan konseling online. Kemudian, statistik yang digunakan dalam analisis deskriptif ini meliputi rata-rata dari persentase, frekuensi, dan standar deviasinya. Interpretasinya, rata-rata skor kecemasan siswa sebelum konseling adalah 18,4 itu untuk kategori sedang, dan setelah konseling menjadi 10,7 itu untuk kategori normal. Kemudian sebanyak 86,7% siswa menyatakan puas terhadap layanan konseling online. Kemudian untuk analisis inferensial, ini dilakukan untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara skor sebelumnya dan skor sesudah mengikuti layanan konseling online. Analisis ini menggunakan uji T 2 sampel berpasangan atau paired sample t-test yang langkah-langkahnya ada menghitung skor DASS siswa sebelum dan sesudah konseling. Yang kedua, menghitung selisih skor antara pretest dan posttest. Yang ketiga, melakukan uji paired sample t-test menggunakan program statistik seperti SPSS atau Excel. Kriteria pengambilan keputusannya, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan signifikan. Layanan dinyatakan efektif. Jika P lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan signifikan, yang artinya layanan dianggap tidak efektif. Kemudian untuk nilai P sama dengan 0,003, hipotesis O ditolak, ya artinya ada perbedaan signifikan, yaitu atau konseling online efektif. Kemudian ada G, hipotesis statistik. Hipotesis penelitian atau hipotesis alternatif HA, terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat permasalahan emosional siswa sebelum dan sesudah mengikuti layanan konseling online. Yang kedua ada hipotesis 0 atau H0, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat permasalahan emosional siswa sebelum dan sesudah mengikuti layanan konseling online. Yang ketiga ada bentuk hipotesis statistik. Uji statistik yang digunakan adalah paired sample t-test, maka bentuk hipotesis statistiknya adalah H0 sama dengan rho 1 sama dengan rho 2. Atau rata-rata skor permasalahan emosional siswa sebelum konseling sama dengan sesudah konseling. Kemudian untuk kriteria pengujian, jika p-value lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Ada perbedaan yang signifikan, yang artinya layanan konseling online itu efektif. Kemudian jika p-value lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan tidak ada perbedaan signifikan. Artinya konseling online tidak efektif secara statistik. Kemudian ini ada daftar pustaka, sumber-sumber yang kami gunakan dalam studi kami. Lalu ada lampirannya, kami berdiskusi melalui WhatsApp group, dan kami aktif secara keseluruhan dalam mengerjakan tugas studi ini. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.